satu hal yang patut harus kita renungkan, patut harus kita contoh, di mana firman Tuhan berkata, biarlah anak-anak datang kepada Tuhan. Ini pun perintah dari Tuhan, bukan buatan manusia, buatan Tuhan. Seperti dalam Matius 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Firman Tuhan sudah berkata, sudah memerintahkan, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri, jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan selagi masa pertumbuhan mereka. Next. Dalam Ulangan 6 ayat ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang harus diajarkan berulang-ulang? Yaitu adalah firman Tuhan. Apa yang harus dibicarakan? Ajak anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya, kita harus tahu, dan kita harus tahu, anak-anak itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, bukan dibuat untuk satu berhala. Kenapa saya bilang ini? Kadang-kadang anak-anak kita justru membuat kita menjadikan anak kita itu berhala. Ingat baik-baik, firman Tuhan ini jelas, Ulangan 6 ayat 6. Kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak berulang-ulang. Ajak mereka duduk di dalam bait Allah. Saat engkau berbaring, saat engkau bangun, saat engkau berbicara, harus mengajarkan firman Tuhan. Next. Ayat yang ke-17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Anak-anak harus diajari berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Karena apa? Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan, anak-anakmu tidak berpegang pada firman Tuhan, akan mengharapkan siapa? Akan mengharapkan siapa? Kita harus mengajari mereka. Puji Tuhan, dari satu keluarga ini sudah menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Puji Tuhan, anaknya pun diberi nama yang begitu memberkati, Elmia Felsher, yang artinya Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah keberuntunganku. Elmia Felsher. Next. Ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya, kenapa papa? Kenapa mama? Kok aku harus memegang firman Tuhan? Kenapa papa mama? Kok aku harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Kalau ada anak-anak bertanya nanti, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Jawabannya next. Ini bukan jawaban dari hamba Tuhan, bukan jawaban yang didapat dari dunia, tapi ayat 24 dan 25 dari Ulangan yang ke-6. Tetapi Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita
apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Lah, semua ada di firman Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak yang bertanya kepada Anda, saudara atau siapapun, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan yang akan ditabur oleh dari hambanya, dari CSRI? Kenapa kita harus terus mengabarkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan? Karena ini supaya baik keadaanmu, supaya sehat tubuhmu, supaya apa? Ada masa depan dalam hidupmu. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba CSRI. Dengar baik-baik, ajarkan firman itu kepada anak-anakmu. Pegang teguh. Karena firman Tuhan itu pelita bagi hidupmu, terang bagi jalan-jalanmu. Amin. Ya. Kepada Gideon dan kepada Lia, sebagai hamba Tuhan, Koko merasa sangat diberkati. Apa yang kalian lakukan, menyerahkan, membiarkan anak datang kepada Tuhan, ini adalah benih yang baik. Ini adalah benih yang engkau tabur. Kapan akan menuai? Saat dia bertumbuh, terus dia berkata, aku cinta Tuhan. Itu pertumbuhan yang ya. Setiap hari bisikan firman Tuhan dalam telinga. Kalian mau toh dia setia pada Tuhan? Kalian mau toh dia setia menghormati orang tua toh? Amin. Ya, bisikan setiap hari firman Tuhan. Apa yang kalian dapat, apa yang kalian renungkan, janji Tuhan, bisik. Frensia, takut akan Tuhan. Itu hukum yang pertama. Frensia, hukum yang kedua, kasihilah sesama. Ya, amin. Yuk, sebagai ungkapan doa kita terhadap Elmia Frensia, ya, kita memberkati anak ini supaya dalam pertumbuhannya dia tetap cinta Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita memberkati dan berdoa. Hanya ini Tuhan persembahanku. Yang sudah
kasih buat apa yang sudah kami lalui Tuhan. Apa yang sedang kami lalui, bahkan apa yang akan kami lalui. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan Engkau menjamin kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat sore malam hari ini kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami percaya dengan demikian perjalanan kami akan berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Kami mengucap syukur. Yang mengucap syukur sama-sama kita berkata amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Merdeka. Ya. Wah, ini semangatnya gak 45 lagi loh 2024 loh ya. Apa kabar 2024? Semangat. Baik, luar biasa, dahsyat, ajaib. Ayo sama-sama kita katakan ya. Apa kabar 2024? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Sekali lagi, apa kabar 2024? Kasih sorak-sorak yang meriah. Ya. Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan hadiah, kemarin sudah dapat hadiah belum? Siapa yang dapat hadiah? Tuh, masa cuma 2? Iya. Oh. Kalau hari ini saya boleh berikan hadiah, saya mau berikan hadiah pada Bapak Ibu firman Tuhan. Amin. Setuju? Daripada uang 10 juta. Percaya kok kayak nggak percaya gitu ya? Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan ini luar biasa. Nanti kita akan belajar ya. Kita nggak bisa membeli kebenaran, kebahagiaan yang kita akan dapat dengan uang 10 juta. Uang 10 juta hanya dalam sekejap akan habis. Ya, kalau Bapak Ibu saya berikan uang 10 juta, saya kasih waktu 10 menit belanja. Oh enggak 10 menit ya, 30 menit di depan akan habis dalam sekejap. Ya, langsung aja beli kulkas ya. Ya. Tapi kalau saya berikan firman Tuhan, hadiah buat Bapak Ibu, ya. Ini negara kita kan lagi ulang tahun keberapa Bapak Ibu? 79 tahun ya. Nah, biasanya orang kalau ulta itu identik dengan hadiah, ya. Nah, saya mau memberikan hadiah sore hari ini kepada Bapak Ibu yaitu firman Tuhan, ya. Yang setuju katakan yes. Ya. Apa sih firman Tuhan itu, ya? Nah, kita nggak akan bergaya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan ini apa, ya. Yang seringkali kita dengar ya, yang biasa kita dengar firman Tuhan adalah oh ya nasihat, Bu, ya. Itu nasihat Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu. Mari kita buka dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama ya. Saya akan baca buat Bapak Ibu ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi tidak ada apapun ya. Hanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Katakan dengan saya, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Nanti kalau kita sudah tahu kebenaran ini Bapak Ibu, kita akan bergairah membaca firman, ya. Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Mengapa sih Bu? Firman Tuhan itu sangat penting, ya. Kenapa firman Tuhan itu sangat penting? Sampai dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9 ya. Mari kita buka Yosua 1 ayat 8 sampai dengan 9. Dikatakan begini, ya. Ini adalah firman Tuhan buat bangsa Israel ya. Janganlah engkau
ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini adalah satu gambaran bahwa kita harus terus-menerus, Bapak Ibu, artinya begitu ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Kalau berhasil bisa karena Bapak Ibu cerdas ya, atau menguasai medan. Tapi kalau beruntung nggak semua orang ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan taruh hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat firman Tuhan sore hari ini yang diberikan kepada saya adalah Mazmur 119 ayat 18 ya. Tema kita sore hari ini. Di situ dituliskan bahwa sikapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat perikop dari Mazmur 119, Mazmur 119 adalah Mazmur ya, bahkan kitab terpanjang dalam Alkitab. Tahukah Bapak Ibu ada berapa ayat? Mazmur 119 ada berapa ayat? Ada 176. Wow, ya. Siapa yang sudah habis baca Mazmur 119 Bapak Ibu? Boleh katakan? Ini kalau dibaca semuanya Bapak Ibu, 176 ayat. Kita perlu waktu 30 menit. Ya. Lawang 10 ayat aja ngantuk ya Bu kadangnya. Bapak Ibu, tapi kalau kita cinta ya. Siapa yang suka lihat drama Korea Bapak Ibu? Atau drama China? Nah, meskipun ngantuk, kalau serialnya lagi seru, terus enggak? Iya. Bahkan bisa bergantian sampai pagi, ya. Tetapi kenapa kita memperlakukan Alkitab ini sebagai sesuatu yang tidak utama dalam hidup kita? Nah, sore hari ini kita akan belajar ya, supaya kita itu cinta sama firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, seluruh isi Alkitab kita itu selalu memperingatkan kepada kita bahwa engkau harus merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, dituliskan tadi apa? Engkau harus, jangan lupa engkau memperkatakan. Ya, sebelum kita berkata, kita pasti membaca, betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Kita pasti baca. Nah, memulai baca ini tadi loh biasanya yang perlu effort ya. Sepertinya kurang menarik gitu loh ya. Kenapa? Kita melihat Alkitab ini hanya sebuah buku. Kita melihat Alkitab ini hanya seperti apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak penting ya. Tapi sore hari ini saya mau beritahu kepada kita semua ya, bahwa Alkitab tidak hanya sekedar nasihat, tidak sekedar perisai ya. Dituliskan bahwa firman-Mu itu perisai ya. Bukan sekedar firman-Mu itu adalah senjata. Ya betul, firman Tuhan adalah senjata, yaitu pedang roh. Pedang artinya apa? Itu punya dua sisi loh Bapak Ibu ya. Nusuk kita dan nusuk iblis. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini yang terjadi karena kita. Amin. Ngerti gak Bapak Ibu? Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena kita. Bapak Ibu ada di sini bukan karena Bapak Ibu. Yes. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita. Semua karena firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Tidak ada. Kita di sini terima firman Tuhan yang sama, betul? Alkitab kita sama loh Bapak Ibu. Tetapi kenapa kerohanian
Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar buku Bapak Ibu. Ya, saya mau bagi Bapak Ibu ya kebenaran ini. Nanti kalau kita tahu kebenaran ini, kita akan benar-benar menjadi orang yang merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Ya, kita akan menjadi orang yang merdeka dan Tuhan mau kita ini menjadi seperti yang Dia inginkan. Yes. Maka diberikannya firman ini, ya, di dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, apa sih firman Tuhan ini ya? Firman Tuhan adalah kekuatan. Ada kuasa saat Bapak Ibu baca firman. Katakan amin. Amin. Ada kuasa. Memang sepertinya nggak ada terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau membaca firman, bahkan ketika pemberitaan firman ini terjadi Bapak Ibu ya, ketika saya sedang berbicara di sini ya, ini ada kuasa. Amin. Ada Allah, ada Roh Allah, dan biarkan Dia melakukan tugasnya Bapak Ibu. Kehidupan kita akan pasti berubah. Yes. Tidak tahu kapan Bapak Ibu ya, tergantung respon kita. Firman Tuhan adalah kekuatan. Seperti kalau kita makan Bapak Ibu ya, kita makan nasi, makan roti, makan kentang ya, kita akan menjadi kuat ya. Ini adalah makanan jasmani. Tapi kalau kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, ya, apa yang terjadi? Roh kita kuat, iman kita kuat. Ya. Jadi dapat saya simpulkan, tingkat firman yang rendah menghasilkan tingkat iman yang rendah. Nah kalau imannya rendah, apa yang terjadi? Gampang jatuh. Bapak Ibu tidak akan menjadi kuat. Tingkat iman yang rendah akan menghasilkan tingkat firman yang rendah akan menghasilkan tingkat iman yang rendah dan akan menghasilkan kejatuhan. Sebaliknya, tingkat firman yang tinggi, jadi Bapak Ibu harus banyak-banyak mengkonsumsi firman Tuhan. Katakan banyak-banyak. Banyak. Bahkan kalau saya boleh Bapak Ibu harus kecanduan. Katakan amin. Amin. Kecanduan ya. Ya, benar. Kecanduan sama firman Tuhan. Kalau nggak baca sehari aja atau sekali aja, kita itu kayak nggak bisa hidup Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu merasa begitu? Enggak? Enggak Ibu? Waduh, tanda tanya ini ya. Kepingin nyentuh aja enggak loh Bu? Ini bahaya ini Bapak Ibu ya. Smith Wigglesworth ya, seorang penginjil dari Amerika. Ya. Setiap kali dia berkunjung atau diundang khotbah, ya, di sakunya itu ada sebuah Alkitab kecil Bapak Ibu. Dan orang-orang yang berada di sampingnya itu adalah saksi hidupnya. Ketika dia sudah melakukan jamuan itu ya, maksudnya sudah diundang untuk makan ya, dia langsung ngomong gini, kita sudah kasih makan tubuh kita, sekarang kita kasih makan roh kita ya. Wow ya. Ada yang bilang gini, loh Bu, itu lu sudah mas tak baca loh 50 kali loh Bu, 100 kali loh Bu, dia nggak terjadi apa-apa itu Bu. Firman Tuhan punya kuasa Bapak Ibu ya. Amin. Dan kita harus menaruh iman pada firman itu. Kalau kita menaruh iman pada firman itu, ya, kita akan mengalami sesuatu yang saya boleh katakan ekstrim. Katakan ekstrim. Arti kata ekstrim ya, saya catat di sini Bapak Ibu. Arti kata ekstrim ya.
ya, kita akan benar secara berlebihan, tidak wajar, ya. Kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya secara fisik Bapak Ibu ya, atau mungkin secara harta atau apa, tapi kebahagiaan, damai sejahtera. Nanti kita akan belajar 4 berkat saat Bapak Ibu baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Katakan bersama dengan saya, firman Tuhan adalah kekuatan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu mau kuat, Bapak Ibu harus baca firman ya. Kita tidak bisa sekedar mengingat. Aku ingat kok Bu firman itu, memang ngomongnya gitu. Oleh biru-biru Yesus aku telah sembuh. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ingat. Ya. Tapi kalau kita tidak benar-benar makan Bapak Ibu ya, makan, kita nggak bisa menikmati. Ya, jadi contohnya gini. Bapak Ibu ingat toh pernah makan kentang ya? Ingat rasanya, ingat teksturnya ya. Tapi kita nggak akan bisa menikmati vitaminnya, mineralnya, kandungannya kentang itu kalau nggak kita makan, betul? Nggak bisa cuma hidup dari ingatan. Ayo Bapak Ibu ya, 3 hari nggak usah makan, ingat-ingat aja. Oh biasanya makan pecel, ingat-ingat pecel ya. Siang biasanya makan soto, ingat-ingat rasanya soto. Bisa nggak kenyang Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita nggak bisa ingat. Hidup hanya mengandalkan ingatan Bapak Ibu. Kita harus benar-benar makan. Maka dari itu Yosua tadi katakan, engkau harus merenungkannya siang dan malam. Arti kata merenungkan di sini adalah memikirkannya terus-menerus. Jadi pikir firman Tuhan itu terus-menerus, fokus Bapak Ibu ya. Sampai Bapak Ibu mengalaminya. Sampai kita mengalaminya. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, saya pernah diberikan hadiah sebuah renungan ya. Itu adalah renungan 1 tahun. Jadi setiap hari dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu lengkap ya. Dan itu saya ulang-ulang bertahun-tahun. Meskipun sudah pernah kita baca habis 1 tahun habis, 1 tahun habis, dan saya lupa sudah berapa tahun ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi rema yang saya dapat berbeda loh. Sekalipun itu sudah pernah saya baca. Iya. Firman Tuhan itu punya kuasa loh Bapak Ibu ya. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kita harus benar-benar makan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus apa? Baca firman Tuhan ya. Kalau mungkin kita tidak baca firman Tuhan sendiri Bapak Ibu ya, kita dengar dari sekarang banyak tayangan YouTube ya. Sekarang banyak Bapak Ibu, tapi hati-hati. Sekarang di YouTube banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi kita harus benar-benar iya. Kita harus berhikmat Bapak Ibu. Nah, untuk bisa punya hikmat, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua, firman Tuhan adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, ya. Firman Tuhan yang pertama adalah kekuatan, yang kedua firman Tuhan adalah terang. Nah, kalau firman Tuhan adalah terang, kita sebenarnya nggak perlu takut lagi, Bapak Ibu. Karena apa? Sudah ada jalan. Firman Tuhan ini adalah jawaban loh, Bapak Ibu. Mau cari masalah apa ada loh di sini. Ya. Mau cari apa aja ada. Kau tahu Bu? Ayo kita baca Bapak Ibu ya. Mari kita buka Bapak Ibu ya. Ya. Amsal ya, mari kita buka dalam Amsal. Amsal 4 ayat yang ke-7.
Sudah ketemu? Amen. Ya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Mengapa hikmat ini? Karena hikmat ini, Bapak Ibu, akan membuat kita berbicara tepat, melakukan tindakan yang tepat. Kapan kita melakukannya? Kita nggak akan salah, ya. Hikmat ini adalah yang utama. Ketika Raja Salomo, ya, diminta Tuhan, apa yang dia minta, Bapak Ibu? Dia hanya minta hikmat. Hari ini kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, ya, mau apa hadiah dari Tuhan? Apa yang kita minta, Bapak Ibu? Oh, hadiah Mbak, ya. Tapi kita nggak bisa jadi hamba kalau kita nggak punya hikmat. Yes. Ya. Katakan dengan saya hikmat. Hikmat. Ya, hikmat akan menuntun kita kepada kebenaran. Amen. Dan otomatis ketika kita tahu kebenaran itu, kita akan bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Jadi kita harus menjadikan firman Tuhan adalah yang utama. Jadi pertama. Amen. Ya. Utama itu artinya apa? Terpenting. Gak ada yang lain. Ya. Kapan terakhir kita baca Alkitab? Hari ini sudah baca Alkitab, Bapak Ibu? Barusan, ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, ya, waktu saya baru bertobat, ya. Saya ikut satu kegiatan retret, ya. Ternyata di tempat retret itu adalah pemiliknya adalah pencetak buku renungan, ya. Namanya Hamada. Nah, hari depan penuh harapan, ya. Nah, dan tidak kebetulan, ya, ternyata waktu kita kuliah kita ada di tempat percetakan itu. Nah, saya sangat terberkati dengan buku renungan itu. Jadi setiap hari ketika kita baca, ya, itu di bawahnya ada komitmen. Ya, kita disuruh nulis apa yang mau kita perbarui setelah kita merenungkan membaca itu. Ya. Dan saya masih simpen loh Bapak Ibu buku itu, meskipun sudah menguning semua Bapak Ibu, ya. Itu kecil bukunya, jadi bisa kita bawa-bawa kemana. Hari ini jarang loh Bapak Ibu yang beli renungan seperti dulu, ya. Jarang sekali. Tapi kalau saya boleh anjurkan Bapak Ibu, ya, coba beli. Meskipun nggak ada yang tulisan itu tadi, ya, tapi ayo coba beli Bapak Ibu buku renungan, ya. Itu akan memudahkan kita untuk kita mencintai firman Tuhan. Karena apa? Kita ingat, oh iya, hari ini kok bolong, ya. Nah, sorry bagi ibu-ibu, ya, yang masih produktif, kita aja nggak lupa loh minum pil KB, betul? Ya, ingat semua, jangan sampai bolong. Nah, tapi kita sering kali bolong baca Alkitab, betul? Iya, kita nggak lupa loh minum obat, misalnya lagi sakit, ya, 3 kali sehari. Bahkan saking takutnya kalau tidak minum obat nanti mati, Bu, atau nanti darah tinggiku tidak turun, Bu, ya, atau kolesterolku tidak turun loh. Nah, tapi kita tuh loh, kok tidak takut kalau tidak baca Alkitab nih? Hah? Kita loh nggak takut loh Bapak Ibu kalau tidak berdoa. Saya mendorong kita semua Bapak Ibu, ayo mulai cintai firman Tuhan. Saya mau Bapak Ibu menyadari bahwa firman Tuhan bukan sekedar buku. Memang ini adalah satu-satunya buku yang selalu dicari kesalahannya. Adalah saudara ratusan nubuatan yang tergenapi loh Bapak Ibu. Iya, tergenapi, dan semuanya ini ada benang merahnya. Ini. Bahkan John Milton mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku dalam kesastraan yang sempurna. Ya.
kebenaran. Katakan semuanya kebenaran. Semuanya kebenaran. Ya, jadi bukan berisikan kebenaran. Kalau berisikan kebenaran bisa ada yang benar, ada yang nggak benar. Ini semuanya kebenaran. Ketidakbersalahan Alkitab. Kalau ada perbedaan, itu biasanya beda terjemahan. Ya, ada banyak terjemahan. Yang Bapak Ibu pegang ini adalah terjemahan baru. Ya. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab itu enak Bapak Ibu, mudah. Jadi kalau misalnya ayat Mazmur 1 ayat 1 ya, terjemahan barunya apa? Klik terjemahan King James Version atau NIV, itu keluar semua, enak. Ya. Yang kedua, sifat Alkitab itu apa, Bapak Ibu? Infalibilitas. Jadi tidak hanya semuanya kebenaran, tapi kebenaran itu tidak menyesatkan. Ya, amin. Itu sifat Alkitab, Bapak Ibu. Jadi yang ditulis benar-benar adalah kebenaran. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu meragukan Alkitab ini. Amin. Kalaupun hari ini kau belum terima jawaban doa atau keadaan belum iya menurut engkau, ya, bukan berarti salah, tapi belum waktunya Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang pertama adalah kekuatan, yang kedua firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita. Semua jawabannya ada di sini, Bapak Ibu. Untuk mau panjang umur, apa Bapak Ibu? Hormati orang tua. Ada di sini. Mau pernikahannya bahagia apa? Tunduk pada suami, ya, istri. Bapak-bapak harus mengasihi istrinya, harus tahu bahasa kasih, ya, nggak boleh hidup seenaknya, ya. Semuanya ada di sini. Kayak seperti tadi, ya, cara mendidik anak ada semua Bapak. Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Nggak boleh kita mengajar ya wis lah, nanti lagi, besok lagi, enggak tuh Bapak Ibu ya. Harus semuanya ini. Yang ketiga, firman Tuhan adalah seperti sebuah benih. Bapak Ibu, katakan benih. Iya, sebuah benih. Berarti ketika Bapak Ibu menaburkan benih itu, apa yang Bapak Ibu yakini? Dia akan bertumbuh, betul? Mari kita lihat gambarnya. Saya membawa kabar, nah ini, ya, membawa gambar. Kelihatan Bapak Ibu. Ini adalah benih biji tomat yang paling kiri, ya. Nah, waktu ditanam di dalam pot, ya, atau mungkin di tanah, apa yang terjadi? Dia mulai bertunas. Lama-kelamaan dia akan menjadi buah tomat. Karena bijinya cuma kecil Bapak Ibu ya. Terus ketika terus menerus ya dibentuklah satu lingkungan, apa yang terjadi? Kita akan jumpai yang namanya kebun tomat. Nah, asas ini Bapak Ibu ya, apa ya? Pergerakan ini, inilah yang akan kita nikmati kalau kita baca firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu cuma baca satu ayat loh, ya, kalau satu ayat ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, anak saya aja bacanya minimal satu perikop loh Bapak Ibu ya. Itu ya, itu kita sedang nabur. Amin. Ya, amin. Kita sedang nabur. Nah, taburan itu tergantung kita mau letakkannya di pot atau di tanah. Kita mau buka hati kita, pikiran kita seberapa. Jadi seberapa banyak engkau memasukkan firman Tuhan, itu berarti seberapa
Saya pegang Alkitab saya sampai saya nangis Bapak Ibu. Ini ajaibnya. Hidup saya bisa berubah seperti ini Bapak Ibu ya. Dulu saya tumbuh jadi anak gadis yang sangat minder Bapak Ibu. Betul. Bapak Ibu udah nggak tahu saya dulu toh. Ya. Saya itu dulu lahir prematur ya. Gede gak gede, rambut botak, gak ketol gini Bapak Ibu ya. Terus saya tumbuh jadi anak yang minder karena apa? Di keluarga saya nggak pernah dapat pujian. Yang ada hanya cercaan. Karena apa? Sekolah pas-pasan, nggak pintar Bapak Ibu, biasa saja. Ya. Dan saya mau beritahu, kita ini cuma orang-orang biasa. Tapi ketika kita terikat dengan firman yang luar biasa ini, kita akan menjadi luar biasa, karena luar biasa. Ya, saya tidak percaya karena saya belum mengalami dulu ya. Tapi ketika saya mulai cinta sama firman Tuhan, saya tidak ngerti waktu itu saya nggak ada yang ngajar gini loh Bapak Ibu ya. Yang saya tahu, kenapa orang-orang itu bisa berhasil ya dalam hidupnya. Saya contoh mereka baca firman ya. Apa untungnya ya pada itu baca ya. Ini bukan baca pengetahuan loh Bapak Ibu, bukan baca ensiklopedia atau intisari ya. Tidak. Ini loh kita baca firman, tapi Tuhan mengubah hidup saya menjadi luar biasa. Saya SMP itu Bapak Ibu, SD itu lolos, nggak lulus Bapak Ibu, lolos. Waktu pengumuman zaman dulu itu kan pengumumannya pakai papan tulis, pakai kapur itu loh ya. Terus ditulis nomornya loh, nomor induk atau apa ya. Saya tuh nggak lihat nomor saya loh, bayangin Bapak Ibu. Ternyata disumpel gitu. Terus tandanya kan saya nggak penting. Gitu. Lolos cuma. Iya loh, zaman dulu tuh kan pakai papan betul ya, tulis kapur gini nah. Waktu SD, itu tahun 91 saya SD, lulus itu Bapak Ibu ya. SMP, saya itu ya sekolah biasa-biasa aja. Tapi saya mulai percaya diri ya. Saya mulai ikut persekutuan doa di tempat sekolah saya ya. Kebetulan backgroundnya Nasrani sekolahnya. Di situ saya mulai menemukan komunitas saya yang membuat saya percaya diri, dan betul-betul saya lahir baru ketika saya duduk di SMA. Saya nggak tahu ternyata saya sudah menaburkan benih firman itu, kuasa itu Bapak Ibu. Waktu saya lahir baru Bapak Ibu, langsung saya kecerdasan saya ini naik 10 kali Bapak Ibu. Ya, saya percaya apa yang Daniel dan 3 temannya Sadrak, Mesak, Abednego itu alami. Bapak Ibu baca kan? Mereka sehari berapa kali bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin mereka tidak hanya kongko-kongko sama Tuhan. Ya, pasti mereka juga baca firman, betul? Doa dan firman ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita mau kenal pribadi Tuhan, kita harus tahu suaranya, betul? Nah, suaranya apa? Perkataannya apa? Ya, firman Tuhan ini. Rasanya kecerdasan saya itu 10 kali lipat, dan betul Bapak Ibu. Saya itu bisa terpilih jadi ketua OSIS, loh, bayangkan Bapak Ibu. Saya kalau disuruh ngulang, nggak sanggup pada saya Bapak Ibu ya. Betul. Dan Tuhan buat saya hidup saya berbeda. Ranking bisa 1 terus. Padahal saya biasa-biasa aja menurut saya. Saya cuma belajar, ya. Tapi hikmat itu, perolehlah hikmat, maka itu akan dijunjung yang tinggi. Firman Tuhan mengatakan, wah, ya. Kuliah bisa lulus cum laude. Ya. Sampai guru saya itu bingung ya, tahu saya jadi pendeta katanya. Lu dulu nggak bisa ngomong, kok sekarang jadi pendeta katanya ya. Dulu disuruh di depan udah siap gitu ya. Sekarang kok jadi pendeta katanya. Sampai nggak percaya, lu sekolahnya kapan katanya gitu. Lo pernah lo saya Bapak Ibu ya. Makanya pendeta itu ada 2 Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu sekolah teologi ya. Jadi Bapak Ibu mendapat gelar kependetaan, atau yang kedua Bapak Ibu diberikan gereja menjadi pendeta seperti Bu Lulu ya, diberikan kependetaan di tempat ini ya. Pernah saya diundang khotbah Bapak Ibu ya. Saya memang tidak pernah mencantumkan gelar saya karena saya tahu itu bukan kata saya. Cuma saya memang tertarik
Bapak Ibu ya. Saya tertarik hidup saya ini Tuhan buat beda. Itu bukan karena saya, tapi ini firman Tuhan. Sadari atau tidak Bapak Ibu? Ini yang membuatnya. Saya sudah ngalamin Bapak Ibu ya. Jadi saya ini marketingnya surga Bapak Ibu ya. Amin. Percayalah Bapak Ibu ya. Saya memberikan garansi 1000%. Ini mengubah hidup kita semua. Cara kita merespon firman Tuhan itu yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Terus saya ditanya, gelarnya apa toh Bu? Dijawab gak gitu tuh Mbak? Pertama kalau saya mau nuruti daging saya, lu ngenyek ya badan saya kan gitu ya kan. Nah, tapi saya benar-benar sekolah gitu kan ya. Tapi kan saya tidak perlu expose kapan saya sekolah, kapan saya lulus ya. Yang pasti sudah ada fotonya gitu Bapak Ibu ya. Saya wisuda gitu ya. Jadi saya kemana-mana ya, saya nggak pernah menyantumkan karena saya tahu itu nggak penting. Ya. Bahkan saya jumpai ada satu hamba Tuhan, dia kalau nulis gelarnya itu lengkap. Dan ya kehidupannya sangat bertolak belakang dengan gelarnya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita ini dikenal Tuhan. Amin. Dikenal Tuhan. Katakan bersama dengan saya, dikenal Tuhan. Daripada kita dikenal orang. Ya. Orang bisa lupa sama kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Oh, ya. Jadi seberapa banyak kita konsumsi firman Tuhan, seberapa besar kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk menguasai hidup kita, dan terus menerus akan bertumbuh. Nah, ukuran yang kita pakai kepada firman Tuhan itu yang akan Tuhan pakai buat ukuran itu. Ayo masukkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Masukkan sebanyak-banyaknya. Jangan cuma makan jasmani aja ya, 3 kali. Makan rohani juga harus 3 kali. Minimal imbang loh Bapak Ibu ya. Minimal imbang. Memang harus dipaksa Bapak Ibu. Tubuh kita ini selalu pengennya berbeda dengan keinginan roh. Ya. Kita harus paksa tubuh kita, roh kita untuk makan supaya apa? Perkasa juga manusia roh kita, ya. Jadi kita harus jadikan firman Tuhan itu mutlak, terutama, penting, terdepan dari semuanya. Saya memberikan 3 tips sore hari ini Bapak Ibu ya. Boleh dicatat Bapak Ibu ya. Yang pertama, mari kita buka ayatnya dulu ya. Wahyu 1 ayat 8 ya. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Ini tadi sudah kita nyanyikan di awal ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah awal dan akhir. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi dalam hal hidup kita ya, yang kita hadapi sekarang. Kalau kita mau mulai dengan Yesus, kita harus mulai dengan firman. Sebab dia adalah awal. Pada mulanya adalah firman. Jadi Bapak Ibu harus membuka diri, membuka hati, mengizinkan firman itu menguasai hidup kita. Dia harus menjadi yang awal. Apapun yang terjadi ya. Kemudian Bapak, tips yang kedua ya. Bapak Ibu harus tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman. Kolose 1 ayat 23 kita baca ya. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak
Pelayannya. Satu-satunya cara iblis untuk membuat kita kalah ini apa? Kita buang firman. Sejak dari Taman Eden, iblis ini penipu, Bapak Ibu ya. Dia menipu, membalikkan fakta kepada Adam dan Hawa. Tuhan ngomong jangan makan buah pengetahuan ini. Tapi apa yang iblis katakan? Semuanya boleh kamu makan. Ya. Dia selalu menciptakan kekurangan. Ya. Iblis selalu menciptakan karena dia menipu kita. Tuhan kan ngomong nggak boleh kamu makan. Soalnya apa? Nanti kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, langsung dia manusia ini kan bukan robot loh Bapak Ibu. Ngalor ngidul dipaksa seperti yang Tuhan mau. Udah, kita pun punya free will, kehendak bebas. Nah, ketika diciptakan kekurangan, tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada di Taman Eden, mereka mulai melawan, memberontak dengan melanggar firman Tuhan. Jadi apapun hari ini Bapak Ibu yang kita hadapi, jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Katakan amin. Pegang firman Tuhan. Karena dia adalah kekuatan, dia adalah terang, dia adalah benih. Ada kuasa. Jadi bukan karena orang itu ya. Jadi bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan ini. Bahkan Yesus pun waktu dicobai iblis di padang gurun, apa yang dia katakan Bapak Ibu? Dia dicobai 3. Yang pertama, ya, ayo ubah batu ini jadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Sama seperti Yesus dibuat berhasil karena firman Tuhan. Bukan karena Yesusnya loh Bapak Ibu, karena firman itu. Yesus aja yang adalah Allah, adalah manusia saat itu. Dia ngomong ada tertulis, dia pakai firman loh Bapak Ibu. Dan iblis ini tahu firman loh Bapak Ibu ya. Nah kalau kita nggak pernah baca firman Bapak Ibu, lu kalah sama iblis Bapak Ibu. Dia ini pinter Bapak Ibu, cerdas kalau saya boleh bilang ya. Dia ngerti firman. Yang kedua dia bilang apa? Ayo sembah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepada engkau. Yesus jawab lagi, ada tertulis. Ya. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Allah kita. Enggak cukup 2 kali, 3 kali. Kalau enggak 3 enggak jangkep badannya iblis ya. Bapak Ibu ya. Apa yang ketiga? Jatuhkan dirimu ya. Maka nanti malaikat itu akan menggendong ya. Tapi apa yang iblis dapatkan dari Yesus? Yesus menjawab, ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Oh, ya. Ini sudah 3/4 firman Tuhan. Mulai bergairah enggak Bapak Ibu? Amin. Janji mau baca firman Bapak Ibu? Ya, saya anjurkan untuk Bapak Ibu lebih tertib, beli renungan yang setiap hari. Jangan yang per bulan. Nanti kalau habis sangguin tak enggak bisa buat beli bulan depan. Enggak Bapak ya. Beli yang 1 tahun, murah. Nanti kalau enggak ada nanti telepon saya ya, kasih Bapak Ibu ya. Saya bersyukur ya ada di gereja yang memberikan renungan selama 1 tahun, setiap bulan, setiap minggu itu dari ini aplikasi. Jadi kita ini teratur Bapak Ibu ya. Kan ada
visi gereja 1 tahun ya, itu diberikan bacaan Alkitab setiap hari. Dan satu gereja sama pasti, ya sama. Jadi kita nggak mungkin bolong Bapak Ibu. Jadi itu kayak obat resepnya untuk jadi seperti visi yang ditanam di gereja itu. Saya mendorong kita semua Bapak Ibu ya, mulai cintai firman ya. Pakai cara apapun nih, untuk Bapak Ibu bisa bertahan melek ya. Melihat drakor aja bisa bertahan supaya melek apa? Makan kacang ya, kopi, teh ya, roti ya, pizza, apalagi kentang goreng ya, kerupuk, rujak manis kalau perlu ya. Iya, kita juga harus punya effort bagaimana kita melek bisa bertahan ini loh. Ya. Siapa yang sudah habis satu Alkitab ini Bapak? Loh, wah. Ini berarti harus PA-nya lebih dahsyat ini Bapak Ibu ya. Amin. Iya, kalau saya boleh anjurkan ya, baca renungan yang 1 tahun. Saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan rema yang berbeda. Sekalipun itu sudah pernah kita baca. Iya, masih 100 kali dibaca, pasti beda remanya. Yes. Ya. Tadi Bapak Ibu waktu datang ke sini, ayat mas yang diberikan gereja oleh Bapak Gembala kita, ya Pak Daniel, itu kan sama tiap minggu. Iya, betul. Tapi remanya kan beda. Iya. Betul? Yes. Minggu lalu siapa yang khotbah? Pak Yohanes ya. Yang disampaikan kan beda kan? Iya. Padahal saya belum lihat YouTube-nya loh, Pak. Dan memang saya tidak mau buka, ya. Karena kan kita pasti dapat sesuatu yang beda. Iya. Iya. Saya tidak mau buka nyontek nanti gini kan enggak Bapak Ibu ya. Pasti beda. Ayo mulai buka ya hati kita. Beli buku kalau tidak ada yang aplikasi. Kalau tidak ada nanti tak kasih nih Bapak Ibu ya. Kita harus cinta firman. Amin. Kolose 3 ayat 16 kita baca Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 16. Ya, saya sudah ada 1/4 terakhir Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah ngomong 3/4, ini 1/4 terakhirnya. Ya, kalau 3:16 boleh ditampilkan? Kalau 3 ayat 16. Mengapa kita harus tinggal di dalam firman ya? Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kata hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya itu gini maksudnya Bapak Ibu. Saya haus Bapak Ibu ya, tapi ini ada peragaan ya. Nah, oke ya. Nah, arti hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan itu artinya gini Bapak Ibu ya. Nih, perkataan Kristus ini tisunya ya. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nih, apa artinya? Meresap. Kalau Bapak Ibu membiarkan perkataan Kristus yaitu firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, Bapak Ibu akan menerima semua keuntungan berkat firman itu di dalam hidup kita. Nih, meresap. Seperti kalau Bapak Ibu makan, Bapak Ibu akan mendapatkan semua vitamin gizinya. Seperti ini. Karena apa? Yang terakhir, ayat yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya,
Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan begini Bapak Ibu. Setiap tulisan itu dinafasi Allah. Bukan Allah nafas gitu enggak Bapak Ibu ya. Ada roh Allah. Diberikan oleh ilham hikmatnya dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur dan menentukan dosa, untuk memperbaiki kesalahan dan disiplin dalam kepatuhan, dan untuk mendidik dalam kebenaran, supaya milik Allah dapat menjadi sempurna dan cakap. Milik Allah siapa? Kita. Supaya apa? Bapak Ibu sempurna dan cakap, cocok dan sepenuhnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi firman Allah ini Bapak Ibu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, sementara Maria duduk di bawah kaki Yesus, apa yang Marta kerjakan? Sibuk menyiapkan makanan, menjamu Yesus, macam-macam. Tapi apa yang Maria kerjakan? Dia hanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Tanda dia merendahkan diri. Dia mau dengar perkataan Yesus lebih dari semua yang dikerjakan. Maria tahu bahwa itu yang terpenting, terutama daripada dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani. Pada sebelum itu Yesus, apa yang Yesus kerjakan? Dia sedang memberikan makan kepada orang banyak. Ya, kalau Bapak Ibu baca kisahnya di Alkitab, sebelum Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, dia sedang memberi makan 5.000 orang itu. Bahkan sampai sisa. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengerjakan mujizatnya. Amin. Ya. Dan selalu kalau kita cinta firman, selalu berkat itu berlebihan pasti. Amin. Melimpah. Amin. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ada 4 berkat ya. Saya akan dengan cepat Bapak Ibu ya. 4 berkat kalau kita mencintai firman Tuhan. Yang pertama, hidup kita akan berbahagia. Katakan berbahagia. Berbahagia. Mazmur 119 ya. Itu intinya di ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Berbahagialah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang cinta Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, tidak pernah kering. Wow ya. Iya, kita akan bahagia. Luar biasa ya. Firman Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, ketentraman. Karena firman itu tinggal, Allah itu di dalam kita. Nah, kalau Allah di dalam kita berarti apa? Hikmatnya Tuhan juga di dalam kita. Amin. Kemenangannya Tuhan juga jadi kemenangan kita. Kuasanya Tuhan jadi kuasanya kita. Yang kedua, hidup kita akan menjadi bersih. Firman Tuhan akan memisahkan kita, menguduskan kita. Yohanes katakan bahwa Yohanes 17 ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus karena kamu dengan firman. Firman itu akan memisahkan. Karena kita punya hikmat. Saat kita baca firman, mana yang berkenan, ya, takarannya cuma 3 Bapak Ibu. Segala sesuatu baik, ya, segala sesuatu boleh, tapi apakah membangun? Nah itu, ya. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi bijaksana. Karena kita penuh hikmat Tuhan, kita akan bisa membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Seperti gampangnya, merokok boleh nggak Bapak Ibu? Hah? Merokok nggak boleh, vape boleh. Sama aja Bapak Ibu ya. Sesuatu yang merusak itu Tuhan nggak suka. Ya, saya punya saudara Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau makan seafood ya, kalau makan seafood berlebihan apa efeknya Bapak? Kolesterol ya. Dia sudah tahu efeknya kan kalau berlebihan kolesterol. Nah, dia kalau mau setelah dia makan ya, biasanya kalau Imlek atau ulang tahun, dia tuh selalu pesen seafood. Nah, tambah dimakan, habis itu dia apa? Tes darah yang ditusuk, dicek kolesterol. Asam urat dong, ngapain tadi
keselamatan Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah terlanjur darah tinggi ya sudah, ya minum obat penurun darah tinggi ya. Kalau sudah terlanjur, jangan sampai kita makan yang micu darah tinggi kita naik ya. Yang keempat, tadi hidup kita akan bahagia, kita akan menjadi bersih, kita akan menjadi bijaksana. Yang keempat, hidup kita akan menjadi kuat ya. Karena Bapak Ibu cinta firman. Firman itu adalah kekuatan. Kita akan menjadi kuat. Siapa yang menjadi kuat Bapak Ibu? Cintai firman mulai hari ini ya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hari kita datang kepada Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu menolongku di setiap langkahku percaya. Percaya
Firman-Mu adalah kekuatan, Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah benih. Kami akan menikmati kuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih mula-mula kami kembali menyala-nyala, mencintai Firman-Mu. Terima kasih. Roh Kudus akan menuntun kami terus menerus. Terima kasih. Mari Engkau yang mau berkomitmen mulai malam hari ini cinta firman Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu. Katakan sama Tuhan. Masing-masing berdoa. Ngomong sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami lalai, kami malas, kami jenuh. Kami tidak mau jadikan Alkitab sebagai hanya sekedar buku. Ya, ada kuasa. Dan kami mau membiarkan firman itu bekerja, melakukan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa jemaat di tempat ini nafiri, bertumbuh, mencintai firman-Mu. Dan kami akan sama-sama dijumpai Tuhan di akhir hidup kami. Bahwa hidup kami berkenan dan kami dikenal. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus semua yang bersyukur berkata, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Bapak kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Diberkati dari firman Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang diberkati oleh lambaikan tangan saudara. Kita percaya saat kita mencintai firman, maka hidup kita akan dipimpin oleh firman. Dan kita akan melihat hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, bahkan gak pernah mungkin timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, amin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari siang ini untuk firman yang sudah dibagikan dan menguatkan setiap kita pada sore hari ini. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mengundang untuk petugas persembahan maju ke depan. Dan kami mengundang Bapak Jimmy untuk memimpin doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan pada sore hari ini kami mengucap syukur kembali ya Tuhan dengan firman-Firman-Mu. Kami lebih hari lebih melekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Lebih lagi mendengarkan firman-Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah firman Tuhan menjadikan rema kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kami lebih hari lebih mengerti akan firman-Firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan karena kecil besar persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bersyukur kami kepada kami. Kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Tuhan. Siapa anaknya yang bodoh di sini? Jadi serius. Yang dikatakan Keser itu benar. Serius. Siapa yang anaknya bodoh? Dengarkan baik-baik. Yang anaknya tidak pernah dapat sesuatu yang baik. Suruh baca firman Tuhan. Soalnya gembala Anda ini dulunya goblok. Saksi hidupnya YN. Saya nggak pernah les karena nggak ada duit. Gak ada duit. Les tok guys. Kungkum ngomongnya gini, baca firman Tuhan. Mazmur 23 tak baca terus-terusan. Gak serius saudara. Koko saya pernah nggak lulus satu kelas. Dari kelas 3 ke kelas 4 saya selalu lulus. Firman Tuhan ini benar. Suruh baca firman Tuhan. Yufan akan baca firman Tuhan. Loh, serius. Anak-anakmu baca firman Tuhan. Karena itu nyata. Satu kali lagi, saksi hidupnya masih ada di belakangnya pemakanan di Bogor PDW. SMA yang tahu di sini, koko saya, koko Yusak, pas Etanas meninggal